Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru. Ya, saudara, Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk. Kita lanjutkan diskusi kita dan sekarang telah bergabung Ibu Dinarti Jogaswitani, Direktur Pengupahan Ditjen PHI JSK Kemenaker. Selamat malam, Ibu. Malam. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini kalau kita lihat kelompok pekerja menuntut THR harus dibayar full tahun ini. Bahkan rencana demo sudah disuarakan nanti 12 April. Tapi satu sisi ini pelaku usaha memohon agar THR boleh dicicil. Bagaimana regulator melihat ini? Keputusan yang bijaksana seperti apa yang sudah disiapkan? Ya. Terkait dengan dua hal tersebut, Bu, Mbak. Bu Menteri sudah mengundang LKS tripartit maupun Depenas. Jadi kami sudah melaksanakan rapat minggu kemarin dengan tim kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripartit Nasional. Datanya hasil dari perundingan tersebut sudah disampaikan ke Bu Menteri. Setelah hasil keduanya tersebut, Bu Menteri mengundang lagi stakeholder yang dari pekerja, pengusaha, pemerintah. Nah, dari pemerintah tersebut diwakili oleh BPS, kebetulan ada salah satu BPS yang menjadi anggota Depenas. Nah, itu menyampaikan hasil kajiannya atau datanya, di mana data memang data dari BPS dari terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Memang pertumbuhan ekonomi ada yang sudah positif, tapi banyak juga yang masih negatif. Nah, makanya Bu Menteri memang mencari keadilan agar jangan sampai penetapan tersebut belak sebelah atau menyengsarakan sebelah atau merugikan sebelah. Makanya Bu Menteri mengundang seluruhnya stakeholder dari pekerja, pengusaha maupun pemerintah termasuk BPS, di mana dalam BPS tersebut menyebutkan bahwa untuk saat ini tahun 2020 dari semester 1 sampai semester 4 ada beberapa yang sudah mengalami positif. Di sektor pertanian, kehutanan, peternakan, dan perkebunan relatif sudah positif. Ada sektor pertambangan dan penggalian, dan dari 4 subsektor tersebut, dari sektor yang ada ternyata biji logam sudah mengalami pertumbuhan positif. Ada industri, ada beberapa industri di sektor industri kimia, farmasi, obat tradisional sudah positif juga. Jadi di jasa keuangan secara umum, jasa keuangan dan asuransi sudah mengalami pertumbuhan positif. Jadi terakhir adalah sektor-sektor usaha lain yang masih mampu tumbuh positif pada saat pandemi ini, di sektor real estate, jasa pendidikan, dan kesehatan semua sudah positif. Namun di lain pihak ada juga yang masih minus. Ternyata di data tersebut minusnya agak lebih banyak daripada yang sudah positif. Data yang kami peroleh dari BPS terkait dengan triwulan 2 sampai dengan 4 tahun 2020 memang tumbuh mengalami kontraksi, yakni tumbuh sebesar minus 2,07. Nah, dari sektor-sektor usaha tersebut ternyata hampir di seluruh sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil semua masih minus. Seluruh subsektor yang ada di sektor transportasi, pergudangan juga mengalami minus yang sangat signifikan. Oke, itu di data BPS ya, Bu, kalau saya tidak salah data-data tersebut. Tapi pertanyaannya kemudian adalah kalau melihat per sektor tadi, apakah ini memungkinkan ketika dikeluarkannya aturan THR dicicil tidak seperti tahun lalu? Tahun lalu kan dipukul sama rata tuh, Bu. Tahun ini mungkin ada yang dispesifikasi gitu. Nah, sebenarnya tahun kemarin juga tidak, Bu. Tahun kemarin juga sebutnya yang terimbas, yang terdampak
pandemi sehingga tidak mampu membayar, boleh menyepakati bla bla bla. Nah, yang kalau sekarang memang prinsipnya kembali ke undang-undang. Maksudnya supaya dipersempit gitu Bu, nggak terbuka. Ini tadi curhatan dari Pak Said bilang ini ada perusahaan yang nakal dan mereka masih tunggak bayar THR yang tahun lalu gitu, supaya ini nggak kejadian lagi gitu. Oke, kalau misalkan sekarang memang prinsipnya sebenarnya nih, kalau kita melihat positifnya, misalnya positif berarti memang kembali ke tentuan peraturan perundangan wajib, seluruh perusahaan wajib membayar, dan itu memang hak kerja. Dan sebenarnya THR itu kan dipersiapkan dari tahun kemarin, sebenarnya tahun sebelumnya itu dibayar di akhir tahun. Nah, tadi kata Pak Sarman, ini kan kondisi yang tidak normal. Nah, tidak normal itu artinya ya mesti dicari. Makanya nanti misalkan, ini Bu Menteri belum memutuskan, Mbak, belum memutuskan karena semua masih dikaji kembali. Terakhir besok akan kami akan rapat terakhir, semoga besok sudah ada keputusan. Okay. Yang jelas prinsipnya pertama perusahahaan wajib membayar. Perusahaan wajib bayar. Ya, wajib bayar sesuai dengan ketentuan. Tapi baik. Kan sudah ada sampaikan ada yang positif, ada yang minus. Yang positif jelas wajib. Tapi bagi perusahaan yang minus itu terdampak kondisi pandemi sehingga tidak mampu membayar, maka boleh menyepakati hanya waktu dan caranya. Tapi besarannya harus penuh. Nah, cuman mungkin misalkan nanti kita Bu Menteri memilih yang opsi yang seperti itu, tentu akan dijelaskan. Jadi perusahaan yang terdampak itu seperti apa? Baik. Nanti kita tunggu hasil rapat terakhir besok ya Bu. Berarti saya ke Pak Sarman. Kalau begitu Pak Sarman, apa skema yang terjadi kalau memang dipaksakan bayar THR lunas? Kalau dipaksakan, pertanyaannya cuma satu, uangnya dari mana? Hampir setahun omset kita ini menurun drastis. Saat kita pada posisi bertahan. Jadi yang namanya relaksasi, stimulus, berbagai kebijakan yang diberikan pemerintah itu adalah untuk mengurangi beban pengusaha supaya mampu bertahan sampai dengan pandemi ini berakhir. Bukan pada posisi ambil keuntungan gitu loh. Jadi kalau nanti ini dipaksakan, kita khawatirkan apa? Nanti takutnya pengusaha ini melakukan rasionalisasi. Rasionalisasi apa? Misalnya akan mengurangi pekerjanya lagi, menambah PHK. Atau mungkin mutung-mutung terakhir nih Mas Sister, tutup aja usahanya. Kan gitu. Gulung tikar. Ya, gulung tikar. Itu kan udah itu kan opsi yang kita inginkan. Makanya dalam hal ini kita ingin segera supaya Kementerian Tenaga Kerja memang segera menurunkan surat edaran itu. Ya, dari dasar hukumnya. Kadang Mas Iqbal selalu bicara masalah dasar hukum. Dasar hukumnya memang belum ada untuk THR 2021. Segera diturunkan dan melihat dengan bijak realitas kondisi yang dihadapi oleh usaha saat ini. Petunjuk yang jelas gitu ya Pak? Betul, bahwa opsi yang pertama mencicil itu adalah opsi yang harus kita diberikan opsi. Yang kedua, penundaan bila perlu. Ya kan, ada mungkin pengusaha tidak mampu mencicil, Mbak. Masih mampu mencicil bagaimana dong? Baik. Nah, bisa ada penundaan sampai tahun depan sampai kondisi keuangan itu memungkinkan. Tapi kalau ada pengusaha-pengusaha yang nakal, silakan Kementerian Tenaga Kerja turun ke lapangan, dicek. Gitu loh, karena kita juga tidak mau bahwa ada pengusaha-pengusaha yang katakanlah memanfaatkan hal seperti ini padahal dia punya kemampuan. Tapi itu bisa diberikan sanksi gitu. Baik, kalau bagi para pelaku usaha yang penting jelas untuk aturannya ya supaya tahu pelaksanaan nanti ke depan. Gimana nih Pak Said, pernyataan dari regulator dan juga pelaku usaha tadi, tanggapan Anda seperti apa? Satu, Menko Perekonomian dan Menaker sebagai ketemulah biar sinkron ngomongnya. Dua, jangan ngelihat makroekonomi saja yang pertumbuhan ekonomi minus. Lihat pertumbuhan indeks pertumbuhan manufaktur, kita tuh udah di atas 50,3%, itu artinya udah tumbuh. Jadi manufaktur. Nah, yang ketiga adalah yang harus dipahami, investasi sedang persoalan karena abnormal sampai 2022 WHO sampaikan. Net ekspor juga kita persoalan. Kemudian juga government expenditure kita kan bleeding karena bantuan-bantuan sosial. Berarti kita kalau mau ngangkat pertumbuhan ekonomi, tumpuan utama itu di konsumsi. Itu ilmu ekonomi paling dasar kita belajar. Nah, konsumsi itu adalah daya beli. Nah, ada kesempatan di mana labor ekonomi buruh itu muncul di hari raya Natal, kemudian hari libur panjang, kemudian juga ada puasa. Di situ didorong purchasing power. Oleh karena itu, pemerintah harus berpikir ketika mengeluarkan aturan, surat edaran walaupun bukan aturan, mulai dari leg generalis. Silogisme itu premis, silogisme. Jangan silogisme dicari pembenaran premis. Keliru.
THR wajib bayar, bagi yang nggak mampu baru berunding. Itu jangan langsung dipukul rata, boleh dicicil, boleh tidak bayar 100%. Nah, karena itu kami meminta THR tidak boleh dicicil dan harus dipenuh. Yang kedua, bagi yang tidak mampu terkena dampak, dia berunding. Oke, baik. Aksi 12 April, 10.000 buruh akan terlibat di 1.000 perusahaan, 20 provinsi dan hampir 150 kabupaten kota serempak. Lama kami ini ditekan terus tanpa mau ada kompromi. Diundang di tripartit nasional dan dalam perubahan, itu lip service kok, nggak didengar. Tapi pemerintah akan ada pembenaran. Sudah mengundang 3 kota kami duduk di tripartit nasional dan juga duduk di Dewan Pengupahan Nasional. Selalu mengatakan nggak didengar. Oleh karena itu, aksi adalah suara terakhir kami. Walaupun kami sadar ada pandemi corona, kami akan jaga protokol kesehatan, dan Menteri Tenaga Kerja nggak bisa dibiarkan lagi untuk terus doyan bener bikin surat edaran yang tidak berpihak pada selalu berpihak pada satu pihak. Kami nggak mau. Keseimbangan, keadilan, semua susah. Pengusaha susah betul. Tapi kita juga susah. Pemerintah sudah berusaha keras. Itulah dari mana uangnya. Makanya ada stimulus, Pak Sarman. Makanya ada relaksasi. Makanya bikin kebijakan-kebijakan. Manfaatkan itu. Nah, uang untung sedikit, tabung. Itu yang dikasih ke buruh. Yang bolong-bolong itu akibat tekanan ekonomi di tengah pandemi, pemerintah turun. Itulah stimulus. Kamu dikasih stimulus supaya tidak PHK orang. Kamu distimulus supaya bayar THR. Itu tujuan pemerintah. Baik, Pak Said, kita sudah tangkap maksudnya. Bu Dinar, ini kalau dari kelompok pekerja mengatakan merasa kurang didengar, tapi terkait dengan skema pembayaran THR ini juga tadi kelompok pengusaha minta juklak-juklisnya gitu. Bagaimana ini Anda menjelaskannya supaya semua adem gitu? Kelompok pengusaha enak, kelompok pekerja enak hatinya. Terus terang kami sekarang sudah menyiapkan dua konsep SE. SE yang pertama dianggap sudah kembali normal. Jadi SE adalah wajib membayar THR sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya berapa sampai di situ, itu alternatif pertama. Begitu pemerintah setuju itu akan ditandatangani itu. Tapi karena ada masukan, kondisinya masih minus dan sebagainya, ada satu lagi alternatif. Alternatifnya adalah yang pertama ada dua poin. Yang pertama adalah perusahaan wajib membayar. Jadi perusahaan yang tidak terdampak secara signifikan wajib membayar secara sesuai dengan ketentuan. Nah, alternatif kedua, dalam hal ada perusahaan yang terdampak sehingga tidak mampu, maka diberi kesempatan untuk mendialogkan secara kekeluargaan dengan jujur, dengan membuka persyaratan macam-macam sudah sampaikan Pak Iqbal tadi. Dan yang selanjutnya ada ketentuan bagi perusahaan yang dianggap perusahaan yang dianggap tidak mampu dan terdampak itu minimal sudah jelas bahwa perusahaan tersebut mengurangi jam kerja, mengurangi pekerjanya, merumahkan pekerja sebagian atau seluruhnya, selanjutnya membayar upah berapa kali ini bertahap atau dicicil, dan itu artinya mereka memang terakhir adalah mengurangi kapasitas produksinya, sehingga dari situ kan ketahuan bahwa dia sudah terdampak dan sedemikian. Berarti bisa gini nggak, Bu Dinar? Apakah kalau di tahun lalu itu kan ketika ada THR dicicil itu kan sampai akhir tahun ya. Gimana kalau tahun ini diperbolehkan dicicil tapi batas waktunya itu nggak sampai akhir tahun, mungkin setelah Lebaran atau mungkin beberapa bulan setelah itu gitu. Jadi biar nggak kayak tahun lalu akhir tahun itu pun ternyata kata Pak Said tadi banyak yang belum melunasi. Enggak juga, iya. Di sana memang begitu. Di sana selambat-lambatnya akhir tahun. Kemarin kan masih bulan Mei. Kita kan pandemi pertama, harapan kami kan Juli selesai atau Agustus selesai. Nah, ini batasnya Agustus waktu itu kami siapkan. Tapi kalau ternyata pandemi itu lama, kan kita nggak tahu seperti apa pandemi. Oke, dibatasi sekurang-kurangnya atau paling lambat adalah 3 pada bulan Desember tahun 2020. Ya tidak boleh lagi mundur. Kenapa? THR tahun 2020 ya sekurang-kurangnya dibayar tahun 2020. Nah, tapi Dinar, ya, faktanya yang di atas tadi bayar 250.000 lewat Desember 2020 nggak ditindak tuh. Iya, masalahnya gini Pak, kami tidak ada catatan. Kami tidak ada laporan fee itu. Kami laporan itu hanya beberapa pengaduan yang secara besarnya besar. Kamu punya data.
Tapi itu data yang kami memang disisir dari seluruh perusahaan dan yang datang ke kami. Tapi secara detail dari perusahaan Pak Iqbal itu nggak ada laporan ke kami, Pak, berapa itu belum ada. Nah sekarang Yaudah, saya kasih ke Bu Dinar, kita tunggu ditindak ya. Baik, kasih oh ini Dinar, tunggu berarti ditindak. nunggu tindakan tegas dari pemerintah mungkin maksudnya Bu, pengawasannya gitu. Iya, Bu betul, Menteri sekarang betul. kemarin menyampaikan bagi perusahaan yang tidak membayar THR tahun 2020 sampai saat ini langsung tindak tegas. Sudah minta kepada pengawas di seluruh provinsi. Di Bu, seluruh Indonesia. sebutkan satu aja perusahaan yang ditindak, coba. Sebutkan satu. Oke, baik. Pak. Ada nggak? Jadi misalnya begini, kalau dikatakanlah disuruh bayar maksimal akhir tahun ini kan semua kita nggak tahu nih pandemi ini sampai kapan, pemerintah akan mencabut PPKM ini dan segala macam. Ini juga dilematis. Tadi kan disampaikan ada sekitar 1.478 perusahaan yang mencicil, yang belum melunasi. Coba dicek, memang mereka tidak mampu. Kalau saya yakin kalau mereka mampu pasti akan dibayarkan gitu loh. Nah, ya coba Pak Magister, harapan kita adalah bagaimana supaya momentum Lebaran ini pengusaha-pengusaha kita bisa mengambil keuntungan lah. Tapi catatan mudik dibatasi tidak boleh, ya kan? Nah ini kan peluang-peluang yang tidak mungkin bisa dimanfaatkan oleh dunia usaha. Oke, Terus baik. ini nanti disuruh mereka bayar THR, dari mana uangnya? Untuk bayar THR kan. Jadi maksud saya gini loh, pemerintah itu harus betul-betul bijak bahwa ini merupakan suatu kewajiban dari pengusaha. Yes, pengusaha tidak akan lari tanggung jawab. Hanya waktunya. Kapan cash flow pengusaha itu mampu membayar, nah itu yang perlu menjadi regulasi yang harus diatur oleh pemerintah gitu loh. Oke, Ya, baik. Ini baik, nanti kita lanjutkan lagi aja ya Bu Dinar. Dengan Bu Dinar akan ada panggung sendiri supaya kami mendengarkan penuh apa kata regulator. Terima kasih Pak Said, terima kasih Pak Sarman telah bergabung di Business Talk. Nanti kami coba untuk mencari tahu kapan juklak jenisnya juga akan dikeluarkan, dan aspirasi Anda berdua sudah kami tangkap. Semoga malam ini akan ada secercah harapan. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak telah bergabung di Business Talk. Sekali lagi saudara, kami masih akan segera kembali dengan Bu Dinar.